Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sekti Purnamawati CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo dan rekan saya Indah Nuraini akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nanti kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Sekti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat luar biasa sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Indah, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri dahulu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nuraini. Saya berdomisili di Desa Sawangan. Kebetulan saya juga mengajar di SD Negeri 1 Sawangan, di mana saya memegang mapel pendidikan agama Islam. Demikian. Ya, terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Jadi Bu Indah, bagaimana perasaan Bu Indah saat ini yang akan saya lakukan supervisi? Alhamdulillah, saya merasa tertantang, sungguh luar biasa. Semoga lebih baik. Baik, jadi apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Ibu sendiri? Kalau untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam, khususnya untuk materi pendidikan agama Islam. Ya, bagus sekali tadi yang mungkin disampaikan oleh Bu Indah. Kemudian apa lagi, apa tantangannya Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ambil sekarang? Tantangannya jelas mengenai pelajaran agama Islam ya, di mana di sini saya akan membawa atau mengampu di kelas 4 materinya, yaitu tentang hijrahnya Nabi ke Madinah. Baik, berarti nanti tantangannya adalah Bu Indah akan menyampaikan pembelajaran ini di kelas 4 nih, tentang materinya tadi apa? Hijrah Nabi. Ya. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan yang saya lakukan adalah untuk yang pertama jelas menyiapkan materi, kemudian media pembelajaran, kemudian prosesnya nanti apa saja. Bagus, berarti baik sekali Bu Indah. Berarti yang akan dipersiapkan ini ada materi itu pasti ya Bu, materi sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan juga media pembelajarannya. Kemudian tujuan yang akan disampaikan oleh Bu Indah dalam pembelajaran ini apa? Kalau tujuannya saya melihat dari modul ajar yang akan saya ampu, yaitu anak-anak nanti menyimak video pembelajaran dan diharapkan peserta didik itu mampu menceritakan kembali kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bagus sekali, sepertinya menarik sekali ya Bu Indah tadi ada. Jadi Bu Indah nanti ada tujuannya akan menunjukkan video ya, dan anak-anak menyimak video yang akan ditunjukkan oleh Bu Indah yang tadi sesuai dengan temanya ya. Kemudian metode apa yang akan Bu Indah gunakan dalam pembelajaran kali ini? Kalau metodenya saya ambil PBL, yaitu Problem Based Learning. Oke. Kemudian apa alasannya Bu Indah memilih metode ini? Kalau metode PBL itu kan adalah untuk menyelesaikan sebuah problem atau permasalahan ya, sehingga saya ingin mereka itu lebih mudah dalam menyelesaikan pembelajaran dari masing-masing kelompok yang saya bagi. Ya, bagus sekali. Berarti problem based learning itu berarti ini intinya kan nanti anak di sini untuk memecahkan permasalahan yang di dalam pembelajaran gitu. Nanti anak bisa menarik sekali tadi karena dibagi kelompok pelajaran gitu. Kemudian alat dan bahan apa ya yang nanti akan disiapkan? Kalau alatnya saya akan menyediakan proyektor, laptop, kemudian paparan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mungkin juga saya akan membawa sebuah cerita gitu. Bagus sekali. Berarti yang persiapan juga sudah banyak ya, tadi ada nanti proyektor juga ada medianya juga ya Bu ya. Kemudian bisa diceritakan nanti tahapan pembelajaran yang bagaimana yang akan disampaikan oleh Bu Indah? Ya.
Terima kasih. Kalau tahapannya yang pertama itu saya akan menyiapkan materi yaitu 2 bacaan tentang hikmahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti saya akan menayangkan sebuah video di mana mereka bisa melihat bersama-sama. Yang selanjutnya saya akan menampilkan sebuah gambar, di mana gambar tersebut juga termasuk sebagian dari kisahnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya nanti peserta didik saya akan dibagi kelompoknya menjadi satu kelompok itu ada 4 anggota atau mungkin bisa lebih ya, karena kita melihat kondisional saja. Kemudian untuk kelompoknya itu bisa dibagi menjadi 3. Dimana yang pertama yaitu kelompok kinestetik. Nanti kelompok kinestetik saya berencana untuk menyiapkan kertas, di mana kertasnya itu sudah saya siapkan, kemudian sudah berwarna biar kelihatan menarik. Kemudian kertas itu nanti digunting nanti akan menjadikan sebuah produk, di mana produk itu berupa buku cerita kecil. Nah, kemudian yang auditor ini nanti sedikit melihat gambar ya. Gambar tadi disampaikan akan saya tunjukkan sebuah gambar dengan materi yang dan soal yang sudah disediakan. Kemudian yang visual nanti peserta juga melihat video pembelajaran. Kemudian mereka saya suruh untuk menceritakan kembali kisahnya seperti apa. Kemudian setelah kelompok masing-masing sudah selesai, saya mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan hasil dari tugas mereka masing-masing. Menarik sekali Bu Indah, tadi tahap-tahapannya sangat rinci, dan dibuat kelompok, beberapa kelompok ya, ada kinestetik, visual dan auditor. Itu saya jadi penasaran besok akan seperti apa ya Bu Indah ya. Kemudian kira-kira ada persiapan tertulis apa saja yang bisa Bu Indah buat? Persiapan yang tertulis tentunya materi ya. Kemudian soal-soal, baik soal apa ya itu namanya evaluasi, kemudian medianya. Ya. Sekali berarti nanti yang akan disiapkan pada materi, soal-soal dan juga medianya. Kira-kira materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan dari Bu Indah ini? Ada atau tidak? Saya kira kalau ini saya berusaha untuk apa ya, menyampaikan semaksimal saya, mungkin ya tidak ya. Semoga tidak ada ya, harapannya gitu ya. Pastikan tidak ada ya. Kemudian kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu nanti? Harapan saya nanti seperti bisa mencontoh perilaku semangatnya Rasulullah, kemudian bisa bisa menyelesaikan permasalahan ketika mendapati permasalahan dalam kehidupan, kemudian bisa mencontoh perilaku yang baik mengenai kesabarannya, kemudian keberaniannya dalam melawan orang-orang kafir Quraisy. Tentunya di sini Nabi Muhammad melawannya dengan kasih sayang dan kelembutan, kemudian semangat beliau yang sungguh luar biasa. Iya, bagus sekali Bu Indah. Tadi kompetensi yang diharapkan Bu Indah nanti, harapannya nanti di kelas 4 ya Bu ya nanti ya. Kira-kira kapan Bu Indah melaksanakan supervisi ini? Selasa depan. Baik, Selasa depan. Ini baiklah Bu Indah, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Semoga besok pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Indah. Sama-sama. Mungkin sekian percakapan kita hari ini untuk pra observasi. Nanti kita ada pertanyaan lanjutan di pasca observasi ya Bu, bersama PP. Nanti semoga nanti dilancarkan semuanya. Mungkin sekian Bu Indah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putar-putar tangan di
seperti apa? Pelajarannya berbeda. Ya, kalau pindah sekolah pelajarannya berbeda. Nah, Lian, Rehan gimana? Hampir sama, tapi banyak yang beda. Yang jelas teman-temannya sama enggak? Teman-temannya beda ya. Mendengar tentang hijrahnya Nabi di tempat di luar? Pernah? Bagaimana strateginya Nabi Muhammad ya? Bagaimana perjalanannya? Siapa saja yang bersamanya? Oke? Mungkin di Madin pernah mendengar cerita hijrahnya Nabi? Belum? Oke. Di materi ini kita mengharapkan kalian nanti bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Kemudian bisa menceritakan kisah hijrahnya Nabi, lalu membuat alur cerita ya, membuat alur cerita yang seperti apa? Seperti perjalanan Nabi itu seperti apa? Ya, kemudian kalian bisa menyimpulkan pelajaran di balik hijrahnya Nabi itu apa? Oke? Lalu hikmah dari hijrahnya Nabi itu apa? Nanti kalian bisa menyebutkan dalam pembelajaran kali ini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran di mana kita akan memperlihatkan sebuah video tentang perjalanan hijrahnya Nabi. Bisa kalian lihat. Oke. Nah ini. Mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di depan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga. Nah, itu tadi ceritanya ya. Ada berapa malam Nabi Muhammad di dalam puasa bersama Abu Bakar? Hari. Jual besar tahukah kalian dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, banyak pelajaran dan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, antara lain berkembang dan mengalami kemajuan yang besar. Tahukah kalian dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, banyak pelajaran dan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, antara lain. Lanjut, Sofi. Oke, Danis. Ketika memilih sesuatu harus berusaha, dan pasrah kepada Allah. Tidak hanya pasrah saja, tapi berusaha. Selanjutnya, setelah
Memberi pelajaran bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Ya, berarti hikmahnya dari Nabi Muhammad menolak diberi 2 unta itu gimana? Dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya. Oke? Terus keteladannya apa? Ikhlas dan rela berkorban. Selanjutnya, peristiwa selanjutnya keterlibatan semua kelompok dalam hijrah. Oke, ini kelompoknya ada berapa kelompok? 3. Kaumnya berapa? Ada berapa? 2. Ya. Betul apa salah, Mas Putra? Apa sama apa? Kaumnya itu orangnya. Kaum apa dan kaum apa? Ansor. 1 kelompok 4 anak. Silakan. Ya, yang kemarin yang sesuai dengan kelompoknya berita aja yang sudah dibagikan. Ya. Berdiri. Nanti 2 kelompok enggak apa-apa. Kemudian kelompok auditori. Nah, oke, kelompok audi. Selanjutnya ini adalah kelompok visual. Oke, kalian nanti tugasnya berbeda antara kelompok kinestetik, auditori, dan kelompok visual. Nanti yang tugasnya auditori, oke, itu bisa melihat di halaman 90. Halaman 90 di mana terdapat peristiwa, pelajaran atau hikmah dan keteladanan. Oke. Nanti itu tugasnya kalian mencari keteladanan, oke, hikmah dan keteladanan dari peristiwa hijrah. Itu yang auditori. Oke. Kemudian yang kinestetik ini ada beberapa. Ini 1 kelompok kinestetik ada 3 lembar di mana ada 6 lingkaran. Oke. Nah, ini. Nanti mengerjakannya bareng-bareng. Lalu yang visual nanti bisa mengerjakan di sini. Ini ada sebuah cerita. Itu cerita perjalanannya Nabi, tadi sudah diperlihatkan, sudah ditayangkan ya ceritanya seperti apa. Nanti kalian bisa mengerjakan di sini, di lembar sini. Oke, sesuai dengan bahasa kalian, bahasa kelompok kalian. Dikasih nama semua kelompoknya. Oke. Silakan bekerja. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke situ kita speaking dulu.
Kalian akan mempresentasikan hasilnya ya. Silakan dibacakan Mas. Salam dulu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad saum dari Mekah ke Madinah. Waalaikumsalam. Nama kelompok Vio Helena Sofi Zahra Dewi akan membacakan hasil dari kami. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ali bin Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW tanggal 27 Syawal tahun ke-14 kenabian. Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baiknya. Demi Allah dan yang mencintai andai aku kita meminta untuk keluar dari maka Allah tidak akan. Itu hasil kerja kalian ya. Itu berupa apa Mbak? Berupa kisah. Ya, kisah yang dibuat LKPD buat cerita bergambar ya. Oke. Oke, tepuk tangannya mana? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah ya. Hikmahnya diantaranya setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan pasrah kepada Allah. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Gibran, apa itu ikhlas dan rela berkorban. Mas Alif, tawakal, oke? Dan satu lagi, bulat. Nah, diharapkan dari kisahnya Nabi hijrah ke Madinah, kalian nanti bisa meneladaninya, yaitu berupa ketiga aspek tersebut. Paham ya? Ya, itu dikerjakan, cukup jawabannya saja, ya. Atau mungkin mau dijawab langsung saja? Sudah? Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, enggak, kalian dijawab secara langsung aja. Demikian pembelajaran hari ini. Diharapkan kalian bisa meneladani materi hikmah apa dan hikmah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jangan lupa untuk tambah semangat lagi. Oke? Jumpa lagi hari Selasa depan. Nah, anak-anak, ada kurang mohon maaf dari guru Yahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Mas yang Septi. Kita berjumpa lagi ya Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi seputar kemarin yang sudah pembelajaran sudah dilaksanakan oleh Bu Indah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan ngobrolan bersama saya. Kemudian kemarin Bu Indah sudah melaksanakan pembelajaran tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah di kelas 4 ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran di kelas 4 dengan pembahasan tadi, setelah melakukan itu bagaimana perasaan Bu Indah? Yang jelas saya merasa senang ya, lega ya, karena
meskipun hasilnya bagaimanapun saya ibaratnya sudah melampaui tugas saya untuk mengajar di kelas tersebut. Iya. Jadi tenang ya Bu ya. Bagian di kelas 4 juga anaknya juga aktif-aktif ya Bu ya. Banyak saya lihat anaknya aktif sekali. Kemudian kalau sudah berjalan lancar selama perbincangan kali ini, apa yang ingin Bu Endah dapatkan? Yang saya ingin dapatkan tentunya ya pembelajaran yang bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, khususnya untuk anak-anak yang lebih bermakna gitu. Berarti kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Bu Endah ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Endah sendiri? Kalau menurut saya sesuai modul yang saya bikin sesuai ya, karena dari modul tersebut saya membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi di mana masing-masing itu saya bikin 3 kelompok yang meliputi kinestetik, auditori, serta visual. Ya, menarik berarti ya di situ ya. Kalau sebenarnya sendiri kalau saya lihat kemarin di visualnya Bu itu juga memberikan ada video kan? Iya. Di video, kemudian di auditorinya anak disuruh membuat gambar Melihat gambar, ya. kemudian menceritakan gambar tersebut. Iya, kemudian kalau yang di kinestetik kemarin sepertinya disuruh membuat itu buku cerita. Iya, itu menarik sekali ya. Saya di situ sudah membuat LKPD berupa lingkaran-lingkaran yang sudah saya warnai, kemudian mereka nanti menceritakan dari kisahnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, menarik sekali. Berarti sudah sesuai dengan keinginan dari Enda ya. Kemudian juga pembelajaran yang Enda lakukan juga sudah menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Menurut Enda sendiri, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun? Tentu karena itu saya yang bikin, tentunya saya sudah merasa sesuai. Sudah sesuai dengan tujuannya. Kemarin kalau tujuannya masih ingat tuh tujuan pembelajarannya sendiri apa? Tujuannya sebentar. Kalau di ini ya di RPP yang saya buat itu kan tujuannya mana tadi ya? Yang pertama siswa diharapkan mampu menceritakan kembali kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau menurut saya sudah sih, karena anak-anak sudah mampu membuat cerita yang kemudian diimplementasikan dari sebuah karya yang berupa buku cerita tersebut. Iya. Kemarin yang saya lihat juga kemarin juga anak-anak sudah yang presentasi ke depan dia sudah berani juga mempresentasikan dan menceritakan gitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad tersebut ya. Kemudian pada saat kita melakukan kegiatan observasi kemarin ya, kira-kira kemarin ada permasalahan nggak dalam pembagian waktu? Kalau kegiatan di Suzara kemarin waktunya sedikit melebihi karena selain untuk mempersiapkan itu ada sedikit gangguan itu ya anjlok ya, teknis itu sangat menentukan waktu juga sih. Nah kemarin kalau gangguan teknis tersebut kira-kira apa hal yang dilakukan oleh Bu Enda sendiri? Kalau saya kan sudah itu sudah memberi baik soal evaluasi apapun itu sudah saya beri, sudah saya juga sudah saya tulis papan tulis, sehingga kalau menurut saya meskipun ada kendala dari listrik ya itu tidak masalah. Berarti sudah cerita baru, Enda sudah merencanakan kira-kira kalau ada kendala teknis, saya sudah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk menangani seperti ini. Kemudian luar biasa sekali ya Bu Enda. Kemudian selanjutnya mengenai area pengembangan yang telah disusun kemarin ya, pas kita observasi ya, sebelum observasi. Kalau tidak salah tentang kerjasama atau diskusi atau keaktifan siswa dalam pembelajaran atau tadi pembelajaran berdiferensiasi sendiri.
Lah menurut Ibu kira-kira sudah sesuai nggak dengan apa yang Ibu inginkan? Belum, saya merasa belum maksimal karena tentunya juga anak-anak kalau belum terbiasa maju ada kalanya anak-anak tersebut merasa grogi, sehingga kalau mereka untuk menyampaikan hasilnya mungkin juga kurang maksimal. Iya. Nah, kira-kira Bu Indah punya strategi atau tidak? Kira-kira bagaimana cara siswa tersebut agar maju ke depan, berani untuk maju ke depan? Yang jelas saya akan meninjau kembali dan lebih mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran sehingga mereka merasa enjoy, terus merasa tidak ada beban gitu. Ya, jadi ya luar sekali nanti Bu Indah. Jadi nanti rencananya banyak strateginya, pengen membuat siswa lebih enjoy, lebih santai lagi sehingga berani untuk maju ke depan atau mengutarakan pendapatnya ya. Kemudian dari yang sudah tadi strategi yang disampaikan oleh Bu Indah, kira-kira untuk melakukan untuk memperbaiki itu agar siswa menjadi aktif atau sesuai dengan yang diinginkan tadi, bagaimana anak tersebut agar lebih aktif lagi? Yang jelas saya berencana untuk memberikan tidak hanya satu model pembelajaran ya, karena kita juga selain melihat dari kesiapan anak, kita diharapkan mengajak anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Karena kan kita harus memiliki trik ataupun model seperti apa, pembelajaran seperti apa, agar anak itu bisa semakin aktif dan bisa semakin kreatif. Nah, untuk pembelajaran kemarin kira-kira Bu Indah juga sudah memberikan pembelajaran seperti itu atau belum? Agar siswa tertarik dengan pembelajaran yang Bu Indah sampaikan. Saya rasa sudah, karena ketika kita mulai pembelajaran, anak-anak sudah ibaratnya tidak ada yang bermain sendiri-sendiri. Meskipun kalau dalam hasil anak maju kurang maksimal. Iya, luar biasa sekali ya rencana dari Bu Indah ini. Kira-kira adakah yang bisa dapat membantu Ibu untuk dalam mewujudkan atau menciptakan pembelajaran yang aktif ataupun yang Bu Indah inginkan? Tentu ada. Saya mengharapkan kalau misalnya dari teman-teman pendidik itu ya bisa memberikan masukan kepada saya ketika saya ada kekurangan. Saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan masukan saya. Iya, bagus sekali. Jadi kira-kira Bu, kita juga perlu dukungan dari rekan-rekan ataupun juga selain itu ada lagi selain dari rekan-rekan, dari rekan sejawat ataupun ada yang lainnya? Ini juga dari orang tua ya, lingkungan sekitar yang jelas, tidak hanya dari guru yang ada di SD salah satu, cuman dari warga sekitar dan lingkungan sekitar. Bagus sekali. Kemudian kira-kira adakah kegiatan selanjutnya atau apakah Bu Indah mempunyai rencana untuk menggunakan berbagai macam trik yang untuk memberikan trik kepada siswa agar pembelajaran lebih menarik atau tertarik dan aktif pembelajaran? Kira-kira model apa ya? Yang jelas modelnya itu kita juga harus melihat bagaimana kesiapan anak sih. Nah, tentunya ya mengambil modelnya itu yang lebih bisa menarik anak dalam keaktifan dan belajar. Yes. Adakah model tertentu yang Bu Indah ingin diterapkan di kelas yang menarik, yang lebih menarik mungkin? Kalau kemarin Bu Indah menggunakan model yang berinisiasi. Mungkin kalau kemarin sempat saya tanyakan kepada anak lebih enak yang model seperti apa gitu. Masih dalam model yang seperti itu. Mungkin saya akan memakai itu dulu sehingga nanti kalau misalnya ada, kita juga harus mengambil saran dari anak-anak maunya seperti apa, kita juga harus bisa menerima, sehingga untuk kedepannya masih pakai yang itu dulu. Berarti Bu Indah juga sudah menerapkan, ceritanya sudah meminta partisipasi dari siswa ini, dari
dari siswanya sendiri seperti apa. Bagus sekali. Jadi rencana ibu, kira-kira ibu akan melaksanakan ide atau rencana ibu tersebut kira-kira kapan? Ya tentunya ya 1 minggu yang datang, karena saya masuk ke kelas 4 itu 1 minggu sekali, ya 1 minggu berikutnya. Iya. Luar biasa sekali. Nanti semoga rencana dari Bu Indah tersebut dapat berjalan dengan lancar, sukses, sehingga nanti anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Begitu juga dengan Bu Indah sendiri, semoga juga semakin sukses selalu. Kemudian kira-kira ada yang ingin dikembangkan, tadi kan dari siswanya sendiri, kemudian kalau dari Bu Indah sendiri, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin ini, apakah pengembangan diri apa yang ingin Bu Indah rencanakan? Kalau pengembangan diri ya saya akan mengimplementasikan tidak hanya di kelas tersebut, mungkin di kelas 1 sampai kelas 6 juga harus seperti itu. Mengimplementasikan pembelajaran yang mungkin yang lebih menyenangkan itu tidak hanya di kelas 4 saja, mungkin di semua kelas ya, karena kita juga mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Adakah lagi dari selain mengimplementasikan pembelajaran, mungkin dari tadi materi, dari model pembelajaran atau yang lainnya? Sambil saya belajar Sambil belajar ya. Kemudian kalau kemarin yang sudah saya observasi gitu, yang sudah saya lihat yang kemarin pada saat Bu Indah mengajar ada beberapa, mungkin saya refleksi sebentar mungkin dari RPP sendiri kemarin kalau yang sudah saya lihat RPP-nya Bu Indah sudah sangat bagus sebenarnya, sudah sangat panjang Nah tapi mungkin kalau RPP kemarin, kalau yang biasa yang kita kenakan itu kan nanti ada RPP 1 lembar Nah mungkin bisa dipersingkat lagi di ada yang beberapa yang bilang keadaan ini. Kemarin kan juga masukkan di kita sudah masukkan juga dari buku para juga dari buku mungkin seperti itu juga mungkin diperbaiki lagi, tapi itu ini sudah bagus untuk berdiferensiasinya Kemudian yang sudah saya lihat juga dari aspek dan strategi pengembangan dari pengembangan yang kemarin sempat disampaikan oleh Bu Indah, dari siswa dapat mencapai tujuan belajar yang disampaikan kemarin sudah terlihat Jadi kemarin siswa sudah terlihat pada pembelajaran, sudah memberikan umpan balik terhadap guru. Kemudian dari strategi meningkatkan keaktifan saat belajar juga sudah terlihat karena siswa sudah aktif, terutama saat diskusi pada saat diskusi dengan kelompoknya, dan juga berani mempresentasikan di depan kelas. Siswa juga berani memberikan umpan balik ketika diberi pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan untuk kelompok lain apa enggak? Ada ya, jadi siswa mempresentasikan dari kelompok lain memberikan umpan balik. Kemudian ada lagi dalam pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan belajar siswa yang beragam, khususnya untuk mapel PI tadi yang disampaikan kita ingin mengimplementasikan sebenarnya juga sudah terlihat ketika guru tadi membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, ada kelompok kinestetik, visual, dan auditori. Kemudian untuk sedikit tambahan jadi untuk dalam pembelajaran mungkin memang betul guru memang perlu lebih menguasai dalam materi yang ingin disampaikan. Kemudian kemarin sepertinya banyak menggunakan kata Nah itu Nah mungkin bisa dikurangi ya, karena namanya juga itu kadang-kadang saya juga seperti itu. Kemudian guru mungkin itu juga harus bisa lebih jelas lagi dalam menjawab pertanyaan. Jadi kemarin juga sudah memberikan umpan balik dengan baik. Nah mungkin bisa lebih jelas lagi dalam menjawab pertanyaan dari siswa, terutama pada saat berdiskusi Jadi ketika ada pertanyaan siswa yang belum terjawab, nanti guru juga bisa menambahkan atau memberikan jawaban langsung kepada siswa. Kemudian tak lihat kemarin pas di awal pembelajaran belum sudah menanyakan keadaan siswa, tapi yang pas siswa ada yang sakit atau absensi, ada. Ya mungkin itu juga sudah fokus. Kemudian doa juga sudah ada kemarin sudah ada berdoa. Kemudian juga ada
ice breaking ya, ice breaking ya, ice breakingnya, kemudian KSE-nya juga sudah ada, tapi untuk KSE sendiri belum terlalu banyak ya, belum. Ya kalau kemarin yang KSE-nya Bu Indah, Ini kemarin baru sempat anakku bawa sampah di tempat sampah. ya itu juga sudah ada lagi, masih ada lagi Bu? Mungkin ya ada, tapi saya tidak tahu ya, tidak terlalu ngeh Iya. gitu. Sebenarnya yang kemarin Bu Indah sampaikan itu juga ada yang menanyakan tentang perasaan atau apakah yang kalian rasakan. Iya. Itu juga bisa masuk gitu. Kemudian mungkin juga untuk tempat duduk kemarin juga terlihat tempat duduknya masih semua seperti ini. Iya. Ya, mungkin bisa lebih bervariasi lagi agar tidak monoton ya untuk tempat duduknya. Kemudian kemarin kalau dievaluasi untuk penilaian evaluasi agar lebih menarik mungkin atau Bu Ina sudah menyiapkan sebelum ada kendala teknis sudah menyiapkan hasil evaluasi di Kopinya ada. mungkin sedikit itu aja masukkan saja mungkin agar lebih menarik ya, agar lebih menarik mungkin bisa menggunakan kuis ya. Untuk bisa menggunakan kuis atau bisa juga dengan tadi kalau hard copy mungkin sudah ada ya. Kalau kemarin karena kendala teknis, jadi Bu Ina menulisnya di papan tulis ya. Padahal Bu Ina sendiri sudah menyiapkan atau di laptop sudah ada. Di laptop sudah ada. Cuman memang waktu itu kan sempat mati sebentar, terus sudah terlanjur saya tulis di papan tulis, nyala lagi. Nggak apa-apa ya, karena yang namanya kendala teknis kita nggak tahu gitu ya. Tapi karena sudah lihat dari Bu Ina sendiri sudah ada mengantisipasinya yang mungkin ada kendala teknis Bu Ina menuliskan soal di papan tulis itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Ina. Kemudian kemarin alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Semoga nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa semakin sukses nggih. Sukses selalu dan terima kasih sudah berbagi pengalaman baru nggih dengan saya dalam kegiatan diskusi kali ini. Terima kasih Bu Indah. Mungkin kalau banyak kurang dari saya mohon maaf kalau banyak. Saya tidak mau bermaksud buruk gitu, mungkin kita cuma kita ngobrol aja cuma sedikit refleksi nggih. Kemudian terima kasih sekali, mungkin seperti itu saja untuk kegiatan hari ini.